Brand new season, brand new dawn for Formula One, and it's lights out and away we go! Bayangkan Anda sedang duduk di tribun. Suara mesin mulai meraung. Satu persatu lampu merah menyala di depan Anda. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Dan dalam sekejap 20 mobil melesat dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Itulah Formula One, sebuah olahraga yang bukan hanya soal balapan, tapi tentang teknologi, strategi, dan keberanian di batas kemampuan manusia. Namun, di balik itu semua, pernahkah kita bertanya, siapa yang sebenarnya menentukan bagaimana semua ini berjalan? Kenapa mobilnya tidak dibuat lebih cepat lagi? Kenapa semua tim terlihat dibatasi? Atau bahkan balapan bisa terasa sangat berbeda dari tahun ke tahun? Jawabannya adalah satu hal yang sering tidak terlihat, yaitu regulasi. Hari ini saya akan mengajak Anda melihat bahwa di balik kecepatan luar biasa Formula One, sebenarnya ada aturan-aturan yang tidak hanya mengatur sebuah balapan, tetapi juga membentuk masa depan teknologi dan dunia kita. Ini bukan sekedar balapan. Perkenalkan, saya Apta Prabadaniswara, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda melihat Formula One bukan hanya sebagai sebuah balapan, tetapi sebuah sistem kompleks yang diatur oleh regulasi dan terus berkembang diiringi dengan zaman. Apa itu regulasi? Dalam dunia Formula One, regulasi adalah fondasi utama dari segalanya. Regulasi menentukan hampir semua aspek, di antaranya mulai dari bentuk mobil, mesin yang digunakan, jumlah bahan bakar, hingga berapa banyak uang yang dikeluarkan atau dihabiskan oleh sebuah tim. Semua aturan ini dibuat dan diawasi oleh Federation International de Automobile atau FIA. Tanpa sebuah regulasi, Formula One mungkin akan menjadi sangat cepat, tetapi juga sangat berbahaya. Bayangkan jika tidak ada batasan. Tim dengan dana terbesar mungkin akan selalu mendominasi. Mobil akan dibuat secepat mungkin tanpa memikirkan keselamatan. Dan kompetisi akan menjadi lebih tidak adil. Dalam kondisi seperti itu, Formula One mungkin akan kehilangan daya tariknya. Karena pada akhirnya olahraga ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang keseimbangan antara performa, keselamatan, dan keadilan. Dan disitulah regulasi memainkan peran pentingnya. Mengapa regulasi berubah? Hal yang sangat menarik dari Formula One yaitu regulasinya tidak pernah benar-benar tetap. Aturan terus berkembang dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena dunia juga berubah. Teknologi semakin berkembang, ekspektasi penonton semakin meningkat, dan kesadaran terhadap lingkungan semakin besar. Oleh karena itu, Formula One harus beradaptasi. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan regulasi dilakukan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, membuat balapan lebih seru. Yang kedua, menciptakan kompetisi yang lebih adil. Dan yang ketiga, mendukung keberlanjutan lingkungan.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah pada desain aerodinamika mobilnya. Yang pada sebelumnya mobil Formula One memiliki masalah besar yang disebut dirty air. Ketika suatu mobil berada di depan, udara yang dihasilkan menjadi turbulen dan tidak stabil, yang mengakibatkan mobil di belakangnya itu kehilangan downforce, yang membuatnya sulit untuk mendekat ataupun menyalipnya. Namun, melalui regulasi baru, desain mobil ini dirubah secara drastis. Mobil sekarang dirancang agar aliran udara menjadi lebih bersih. Hasilnya, balapan menjadi lebih kompetitif. Lebih banyak aksi salip-menyalip, dan penonton bahkan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih menarik. Selain teknologi, ada satu faktor lain yang sangat menentukan, yaitu uang. Dulu, tim dengan anggaran terbesar selalu mendominasi. Namun sekarang, Formula One menerapkan budget cap atau batasan pengeluaran dalam tim. Dengan adanya batasan ini, tim kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Dan hasilnya, kompetisi menjadi lebih terbuka. Sekarang, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling kaya, tetapi oleh siapa yang paling cerdas. Salah satu arah paling menarik dari Formula One saat ini adalah fokus pada keberlanjutan melalui regulasi yang akan berlaku pada tahun 2026, yaitu tahun ini. Formula One akan menggunakan bahan bakar yang 100% berkelanjutan. Selain itu, mesin hybrid akan menjadi lebih dominan dengan efisiensi energi yang jauh lebih tinggi. Ini adalah langkah besar. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua perubahan ini benar-benar tentang masa depan atau justru tentang memenuhi tekanan global? Regulasi tahun 2026 ini membawa banyak harapan. Tetapi di sisi lain, beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah regulasi ini akan membuat Formula One tetap menjadi puncak inovasi atau justru membatasi kebebasan teknologi? Apakah kita sedang menyaksikan evolusi atau kompromi? Lalu apa dampak nyata dari semua perubahan ini? Yang pertama, balapan menjadi lebih seru. Lebih banyak duel, lebih banyak strategi, lebih banyak kejutan. Pastinya. Kemudian yang kedua, kompetisi menjadi lebih seimbang. Tim yang dulu tertinggal kini mulai bersaing. Dan yang ketiga, dampaknya tidak hanya di lintasan. Teknologi dari Formula One seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya, regulasi di Formula One juga ikut membentuk masa depan teknologi dunia. Namun tidak semua perubahan berjalan sempurna. Formula One tetap menjadi olahraga yang mahal. Selain itu, setiap perubahan regulasi memaksa tim untuk beradaptasi lebih cepat, dan tidak semua tim mampu melakukannya. Di sisi lain, ada kritik dari penggemar. Sebagian merasa bahwa terlalu banyak aturan dapat membatasi kreativitas. Disinilah muncul dilema antara menjaga kompetisi tetap adil atau memberikan kebebasan penuh pada inovasi. Dari semua yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa di balik kecepatan luar biasa Formula One terdapat sistem aturan yang sangat kompleks. Namun, aturan tersebut bukanlah sekedar batasan. Regulasi adalah arah yang menentukan bagaimana teknologi berkembang, bagaimana kompetisi berjalan, dan bagaimana masa depan dibentuk. Mungkin dalam kehidupan kita juga sama. Kita sering melihat aturan sebagai suatu yang membatasi. Padahal bisa jadi aturan itulah yang justru memberi kita arah. Karena pada akhirnya bukan hanya soal seberapa cepat kita bergerak, tetapi kemana kita menuju.
Sekian, terima kasih. See you.